nyawa. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Kita bisa saja menyebabkan orang lain jadi menderita, atau orang lain menyebabkan kita jadi menderita. Karena itu maka masing-masing kita harus mulai berdisiplin. Harus mulai dari diri kita. Pertama memang saya sudah minta Ibu Ance untuk bisa masak air dalam jumlah yang banyak. Karena begini, karena kalau kurang minum itu kan mulai dari kerongkongan. Jadi kita harus minum yang cukup. Jadi di asrama putra berharap ada yang memang mengambil air secara disiplin. Kan masaknya semua di asrama putri, air juga, atau di asrama putra bisa masak air di sana? Sebenarnya kalau ada gas bisa. Oh ya, besok beli gas, pesan gas, dan mulai masak air di sana di asrama putra. Sehingga hanya makanan aja yang dimasak di asrama putri. Ya. Jadi harus pertama air yang banyak. Yang kedua, disiplin untuk tidak kemana-mana. Jadi kalian bosan nggak di asrama? Bosan, Pak. Siapa itu? Iya, bosan. Mami juga di sini juga bosan. Sama-sama dong. Wow. Kita bosan, betul. Tapi mari kita berusaha nikmati. Pertama ya, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan satu terhadap yang lain. Rajin cuci tangan, jangan pemalas mandi. Kita cukup kan? Siapa yang malas mandi? Siapa yang malas mandi? Minum, mandi teratur. Nah, makanan gimana? Sejauh ini oke? Oke. Sayur aman. Ya sayur kita atau lauk kita, puji Tuhan ada yang kita dapat berkat. Perbanyak aja nasi ya, kita lauk sederhana, yang penting nasi juga banyak. Makan sampai kenyang supaya kita jangan mudah diserang apa itu? Corona sakit yang ada. Lalu gimana sejauh ini kalian disiplin? Tidak ada yang keluar-keluar kan? Ya, Laki tuh. Gimana laki-laki? Diam. Salman senyum. Jangan main bola voli. Nah, Senam aja, senam di depan asrama aja cukup. Salman. Tapi juga lari-lari dalam rumah kok, keringat juga. Naik. Lius. Salman sama Lius lari lantai 1 sampai lantai 3. Keringat juga dan jemur. Ambil waktu untuk berjemur. Ya 10-20 menit lah tiap hari ya. Ambil waktu untuk berjemur karena katanya virus itu kalau panas itu bisa hilang. Nah, yang perlu saya sampaikan kenapa kita mesti video call malam ini, Skype malam ini. Karena kota wisata sudah dinyatakan zona merah. Iya, Pi. Kalian sudah dengar bahwa ada orang-orang dari kota wisata 30-an orang yang ikut di acara di Bandung, acara gereja
wisata, untuk teman-teman yang lagi di ruko itu keluar seadanya. Kalau boleh di ruko itu juga masak sendiri juga boleh ya, atau masak sama-sama ya? Iya, Kami masak sendiri. Dikirim ya? Masak sendiri, Bi, makan sendiri. Pak. Masak sendiri ya, masak sendiri ya. Iya. Gas kirim. Oke. Iya. Makanan dari asrama kurang. Sebenarnya kalau Putra masak sendiri juga bagus, cuman saya tidak yakin mereka bisa masak. Ini sana itu tikus kepala. Nah, jadi gini, yang bertugas mengantar atau mengambil makanan itu juga harus pakai masker. Kalau boleh itu coba tanya kalau ada masker itu supaya yang keluar itu pakai masker. Kalau boleh pakai baju tutup semua. Kalau ada kaos tangan juga boleh pakai kaos tangan aja juga bagus. Itu kita menjaga semua yang ada, karena lalu lintas kota wisata itu sekarang menyatakan zona merah. Nah, zona merah itu berarti sangat serius keadaan. Jadi saya pikir Putra secara khusus tolong berdisiplin. Jangan pergi kemana-mana. Karena nanti kalau kita bersentuhan dengan orang lain, saudara terjangkit, bawa ke asrama, pulang ke asrama, menjangkitkan kepada teman yang lain. Jadi kalau ada orang yang diam-diam berangkat, yang lain harus tegur dia. Karena kalau dia pergi, dia pulang, dia bisa bawa penyakit untuk semua. Jadi kita punya tekad itu begini. Saya mau sehat, amin ya. Amin. Yang kedua, kita sehat. Kita mau sehat sama-sama kan? Amin. Lalu mereka sehat Amin. dalam konteks orang lain, bangsa ini juga dalam keadaan sehat. Jadi tekad kita begini. Saya sehat, kita sehat, mereka sehat. Sama-sama 2, 3. Saya sehat, kita sehat, mereka sehat. Apa? Ya, kita seperti itu. Kita semua sehat. Denita masih mau lanjutkan. Sekali lagi anak-anakku, jangan merasa ini masalah mudah. Tidak. Ini masalah yang tidak mudah. Ini sulit. Beberapa gereja yang sok beriman membuat acara walaupun sudah dilarang. Sekarang korbannya berjatuhan. Jadi kita sama-sama belajar bahwa secara teologis memang iman itu betul. Itu dasar. Kita pertama-tama beriman bahwa Tuhan akan jaga, lindungi kita, lepaskan kita dari semua yang jahat. Kita percaya itu kan? Itu dasarnya. Tapi jangan sampai iman kita iman yang buta, iman yang membuat kita tidak berhikmat. Mari kita punya iman dan buktikan dalam hidup yang bukan hanya beriman, tapi juga berhikmat. Nah, berhikmat artinya kita tidak menantang. Ini kan kalau hanya sekedar flu biasa, misalnya, satu flu jangan dekat-dekat nanti kejangkit flu-nya. Itu tidak masalah, karena kalau flu kita di warung beli Panadol, minum sembuh juga kan. Tapi ini masalahnya ini virus yang mematikan. Ingat baik-baik, ini virus yang mematikan. Ini mengancam nyawa. Karena itu kita harus betul-betul berhikmat ya. Dan kita mulai berdisiplin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Papi dengan Mami di sini berusaha tiap hari ada suara iktus. Nah, suara iktus ada yang sudah dengar hari ini? Sudah. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Bolehlah di asrama dibagi beberapa kelompok, duduk sama-sama dan sharing, asal jangan terlalu dekat-dekatan.
sharing, Bisa dibagi kedengar itu Kak Nur lagi ngomong. sharing, paling ada 3 pertanyaan di situ. Itu menjadi semacam sebuah bahan sharing kita, dan terakhir berdoa sama-sama. Bisa dibuat pagi, bisa dibuat malam. Itu yang kedua. Jadi persekutuan pribadi dengan Tuhan, PA bersama, itu perlu ditingkatkan di asrama masing-masing. Nah, yang ketiga, besok ini kan kita sudah mulai pasang wifi untuk asrama putra dan asrama putri. Yes. Nah, besok ini kan mulai dipasang. Mereka deh yang senang, kita udah. Kalian ada kuotanya. Jadi maksudnya ada wifi-nya. Nah, tapi wifi-nya itu dipakai untuk kuliah. Nah, kalaupun misalnya hanya dipakai untuk SMS atau lihat Facebook, nanti Bapak Ibu asrama bisa mengatur jadwalnya untuk bisa dipakai, taruhlah misalnya 1 jam untuk pakai itu. Setelah itu sudah nggak usah dipakai terus, nanti bermasalah gitu. Jadi itu hanya dipakai untuk perkuliahan. Nah, itu juga kalau bisa memang di sini kan ada 1 TV di sini. Apakah ada TV yang lain di asrama? Yang lain itu ada nggak? Jadi saya lihat TV, Mam katanya. Itu TV saya itu dari kos. Nah, itu kan TV itu kan TV berlangganan. Di Itu kan asrama kita putri kan? bisa Tapi nonton bisa film nggak? yang lain. Kalian bisa nonton misalnya 1 jam begitu ya. Kalian bisa nonton atau 1 jam, karena yang saya tahu juga kalian bosan karena semua kita kan di asrama. Jadi ini ada 1 TV di sini bisa dipakai. Kalau ada TV yang satu lagi sama bisa pinjamin, itu bagus juga supaya bisa apa namanya itu bisa. Nah, jam nonton itu bisa diatur oleh Bapak Ibu asrama.